Ya pemirsa, untuk mengetahui peristiwa yang membuat banyak orang geram ya terhadap tindakan amoral Sudirman, sang predator anak, kami sudah terhubung dengan Ustadz Fatih Karim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, bagaimana sebenarnya Ustadz dan Sudirman ini bisa saling kenal Ustadz? Iya, yang pertama saya banyak sekali mengisi kajian, terutama pengajian ibu-ibu Majelis Taklim di Tangerang Selatan. Berapa kali saya mengisi kajian di Tangerang itu 2 atau 3 kali, seingat saya. Beliau datang dan menemui saya dan meminta untuk membantu membuat video dan mendoakan dia akan bangun pesantren untuk anak-anak yatim dan duafa, anak yatim piatu yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan mereka tidak punya kemampuan untuk biaya pendidikan di usia usia SD dan SMP. Beberapa kali saya mencoba untuk menolak karena gaya dia itu membuat saya jijik sejak awal, jujur saja. Kenapa jijik? Karena necis, gayanya memang perlente, ya necis, tapi menggunakan jubah, kemudian selalu menggunakan kacamata yang agak gelap begitu, dan agak gemulai begitu ya, maaf ya, agak gemulai gitu. Sehingga saya mencoba untuk nggak berdekatan gitu. Makanya pernah ada foto yang beredar juga saya mengambil posisi jauh gitu. Karena saya terasa vibes-nya, frekuensinya beda gitu. Tapi karena berulang kali meminta video, akhirnya saya buatkan video penggalangan dana untuk pesantrennya. Dan waktu itu tanahnya masih kosong. Alhamdulillah setelah kita buat video, lama nggak ketemu, pesantrennya selesai. Dan ternyata pesantren itu jadi sarang iblis yang kemudian dia bangun kerajaan iblis di sana. Dia melakukan tindakan-tindakan yang biadab. Dan saya sangat kecewa, terus terang sangat hancur. Sudahlah saya kecewa karena endorser saya itu digunakan untuk kejahatan. Yang kedua, kebiadabannya luar biasa. Lebih dari 27 anak disodomi, kemudian laporan yang saya dapatkan dilakukan terang-terangan, kemudian anak-anak di bawah umur bahkan mengalami kerusakan di bagian anus. Saya terus terang marah besar dan sangat kecewa, dan saya berharap pemerintah, terutama DPR yang baru dilantik dan juga kementerian, saya berharap ini ada hukuman yang membuat efek jera ya. Baik. Sehingga hukumannya bukan lagi hukuman penjara, karena hukuman penjara ada diskon ya. Saya pikir ini hukuman mati, sama seperti Harry dulu. Kalau Harry dulu dia menzinahi santri dan guru-guru pesantren. Kalau ini lebih biadab lagi. Kalau Harry aja dihukum mati waktu itu, setahu saya Harry itu dihukum mati. Apalagi Sudirman dan teman-temannya. Saya berharap dan bermohon kepada pengadilan kita, peradilan kita, sistem hukum kita, ini bukan lagi dihukum mati, tetapi dihukum yang lebih mengerikan dari kematian. Andai ada, sehingga efek jera tidak akan terjadi lagi nih di negeri kita tercinta Indonesia. Saya bisa merasakan bagaimana hancurnya perasaan anak-anaknya, orang tuanya, dan kami juga sebagai donatur. Baik, Ustadz, mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit apa peristiwa yang kemudian membuat Ustadz ini merasa tertipu dengan Sudirman. Ustadz, silakan. Ya, karena di antara kami, di antara para ustadz itu biasa saling membantu menggalang dana dalam bentuk video, ya. Teman-teman semuanya dimanapun berada di TV One, saya membangun pesantren saya selesai di Bintaro. Saya membangun masjid di Jepang, masjidnya sedang dibangun di Yokohama. Saya membangun pesantren tahfiz tunanetra selesai. Jadi semua proyek-proyek pembangunan masjid, pesantren dari Indonesia bahkan sampai ke Jepang semuanya selesai. Sehingga mungkin publik percaya pada saya, sehingga menggunakan video saya itu ternyata digunakan di jalan kebiadaban. Itu yang bagi saya menyakitkan sekali, sangat menyakitkan sekali, dan saya tidak akan pernah mau mengampuni ini. Saya tidak menyangka sebiadab ini gitu. Baik.
Baik Ustadz, memang dari awal sebetulnya Ustadz sudah curiga ya, sudah geli begitu dengan gelagatnya yang gemulai begitu ya. Tapi memang semua orang pun kecewa, kami pun juga sangat kecewa gitu. Anak-anak yang masih sangat kecil kemudian dilecehkan begitu oleh Sudirman. Tapi menurut Ustadz, hukuman apa yang kira-kiranya pantas diterima oleh Sudirman ini? Iya, kalau kita kembali kepada syariah di dalam Islam, agama kita, dan mayoritas kita Muslim, presiden kita juga Muslim, Mahkamah Agung kita juga Muslim, Mahkamah Konstitusi kita juga Muslim. Jadi menurut saya sudahlah ini saatnya kita kembali kepada hukum syariah, hukum Islam. Menghukum pelaku pedofil itu kalau dalam Islam dilempar dari gedung yang tinggi dengan posisi terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas, dilempar dari gedung yang tinggi. Ini yang pertama. Dan tidak usah peduli dengan isu hak asasi manusia, karena ini justru merusak hak asasi manusia. Yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, andai kami boleh membakar mereka yang melakukan kaum Sodom, maka kami akan membakar mereka hidup-hidup. Jadi hukuman bakaran atau dilempar dari gedung yang tinggi, ya sambil kemudian dilempari batu, itu adalah hukuman yang pantas. Dan saya yakin Mbak, teman-teman TV One dan dimanapun semua berada yang sedang nonton, saya yakin insya Allah nggak akan ada lagi sodomi-sodomi ini. Saya capek mendengar berita begini. Barusan kemarin kejadian lagi, sodomi lagi. Barusan kejadian lagi, sodomi lagi. Jadi ini karena sistem hukum kita nggak berdasar syariah. Saya yakin ini kita kembalilah ke syariah. Kita Muslim, mayoritas Muslim, ya. Kenapa kita menggunakan hukum buatan Belanda? Saya yakin ada banyak keberkahan dari hukum-hukum Allah yang kita jauh dari hukum Allah. Baik, Ustadz, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kejadian serupa juga tidak terjadi lagi di Indonesia.